selama itu bawaan dari buahnya mestinya aman. Tapi sekali lagi praktek yang baik adalah tadi cuci dulu. Apalagi sekarang dengan teknologi informasi canggihnya meledak di sana dalam hitungan detik udah sampai ke Betul. sini gitu kan. Setuju. Kita waktu itu Badan Pangan Nasional bersama dengan provinsi, Dinas Urusan Pangan melakukan sampling hampir di seluruh provinsi. Yang pertama yang kita lakukan adalah uji cepat. Pangan dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Yohan Clara yang akan nemenin Sobat Pangan semua dalam podcast B2SA, beragam, bergizi seimbang, dan aman. Nah, seperti yang akan kita bahas kali ini ya, memilih buah agar aman dikonsumsi. Siapa sih yang gak suka buah? Ya kan, kalau makan buah itu bawaannya tuh bahagia ya, karena memang rasanya yang beragam, terus juga kandungannya berbagai vitamin, mineral ada di dalamnya, dan tentunya sudah pasti bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Nah, tapi jangan sampai salah pilih loh ya, karena memilih buah yang tidak tepat ini juga bisa berbahaya tentunya untuk tubuh kita. Untuk tahu informasi baik dan buruknya segala sesuatu tentang buah, hari ini saya hadirkan narasumber yang tepat yang tentunya bisa ajak diskusi juga, ngobrol seru tentang perbuah-buahan. Sudah hadir bersama dengan saya Profesor Dr. Insinyur Sugiono, MAPP SC. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Prof, sudah berkunjung ke podcast B2SA. Dan saya ini kayak agak sedikit ada kecurigaan nih, Prof. Prof ini punya perkebunan buah kah atau seperti apa nih, Prof? Tidak, Pak Yohan. Tidak ya? Karena beliau ini sangat menguasai buah-buah, menguasai segala sesuatu tentang buah. Kok bisa, Prof? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari semua buah-buah itu? 1 semester. 1 semester alias 6 bulan, luar biasa ya. Nah, Sobat Pangan, Profesor Sugiono ini merupakan dosen Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan di Institut Pertanian Bogor. Wah, makin yakin ya kita tuh akan dapat informasi langsung dari pakarnya. Dan tentunya yang menemani kita kali ini juga ada Ibu yang cantik, Ibu Yusra Egayanti, SSI APTMP. Halo Ibu Ega. Halo Mbak Yohan, Sehat ya, ketemu lagi. Senang Sehat, sekali ketemu dengan Ibu. Sehat ya Mbak. Sehat Bu, terima kasih. Sobat Pangan, Ibu Ega ini merupakan Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan di Badan Pangan Nasional. Ini langsung aja nih, karena sebenarnya banyak sekali pertanyaan soal buah-buah. Siapa yang tahu ya kan buah-buah Indonesia itu berapa banyak? Ada yang tahu nggak nih Sobat Pangan? Nih, saya kasih tahu ya. Sekalian mau tanya nih ke Profesor juga. Dari yang saya baca, Prof, di Indonesia tuh punya sekitar 389 jenis buah lokal dengan berbagai macam bentuknya, rasa, dan juga manfaatnya. Dari jenis sebanyak ini, boleh bantu dijelaskan gak sih, Prof? Sebenarnya ada pembagian jenis buah-buahan di tengah masyarakat. Bagaimana kita mengkategori atau mengelompokkannya biar lebih gampang diingat nih, Prof? Ya, ada Mbak Yohan. Jadi buah-buahan itu bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama yang disebut dengan buah klimakterik. Klimakterik. Iya, yang kedua bukan klimakterik atau non klimakterik. Apa itu buah klimakterik? Buah klimakterik adalah buah yang pada saat dipanen itu masih tua, belum matang, tetapi berikutnya ketika diperam buah-buahan ini matang. Itu disebut dengan klimakterik. Contohnya apa? Misalnya pisang, pepaya, mangga, alpukat, tomat, termasuk klimakterik. Yang kelompok kedua yang disebut non klimakterik atau bukan klimakterik ada buah-buahan yang memang di tanamannya itu dibiarkan sampai matang baru dipanen. Karena buah-buahan ini tidak bisa diperam kemudian menjadi matang. Kalau diperam malah nanti layu. Contohnya misalnya nanas, anggur, stroberi, itu memang harus sampai matang baru dipanen. Baik. Jadi selain dari klimakterik tadi ya, Prof, itu kan berarti dari waktu kapan si buah itu menjadi matang. Ya. Ada pengelompokan lain nggak, Prof, yang mungkin diketahui di tengah masyarakat? Ya, pengelompokan lain adalah buah itu bisa disimpan tidak di suhu dingin.
Kalau buah itu bisa disimpan di suhu dingin, maka dia dikatakan buah ini tahan suhu dingin. Yang buah-buahan lain kalau disimpan di suhu dingin malah rusak. Nah, buah-buahan seperti ini termasuk buah-buahan yang ada di sekitar kita, misalnya pisang, mangga, kemudian pepaya. Itu kalau disimpan di suhu dingin di kulkas malah rusak. Misalnya kulitnya hitam, ya. Kalau alpukat itu dalamnya jadi hitam juga gitu. Tapi ada buah-buahan yang bisa disimpan di suhu dingin tanpa rusak. Misalnya apel, pir. Itu pembagiannya seperti itu. Ada yang tahan suhu dingin, ada yang tidak tahan suhu dingin. Tapi menarik lagi nih terkait dengan buah durian. Karena kalau pakai durinya, maksudnya dengan kulitnya itu kan nggak mungkin disimpan di kulkas ya, Prof. Iya, ya. betul. Tapi kalau udah dikeluarkan, lebih enak kalau dimakannya dingin. Iya. Masuk penggolongan yang mana nih, Prof, dia sebenarnya? Kalau sudah dikupas ya memang disarankan untuk disimpan di suhu dingin. Apapun itu buahnya, karena kalau sudah terkupas kan peluang kontaminasi. Ya. Tapi kalau dari penggolongan tadi berarti si durian ini masuknya yang suhu dingin apa? Masuk yang sebetulnya dia klimakterik ya. Klimakterik. Dan tidak umum durian tuh disimpan di suhu dingin. Jadi cukup di suhu ruang. Pertanyaan berikutnya nih sepertinya untuk Ibu Ega ya. Dari 389 jenis buah lokal ini ya Bu ya, bagaimana peranan pemerintah, terutama Badan Pangan Nasional untuk memastikan aman dikonsumsi? Apakah ada regulasi yang membatasi buah mana yang aman dan tidak aman untuk dikonsumsi? Ya, bicara buah ya sama halnya dengan bahan pangan lainnya ya. Jadi kita menyimpulkan ini buah aman atau tidak, ukurannya apa. Jadi kalau kita bicara regulasi, jadi kemudian ada yang disebut dengan standar keamanan. Ada batasan. Kita bilang ini aman karena nanti dibilang ini kan produk dagang, produk saya lebih aman dari yang lain. Gitu. Nah untuk itu kemudian pemerintah menerbitkan namanya standar keamanan. Apa saja itu? Misalnya residu pestisida. Kemudian ada cemaran, ada logam berat, ada mikroba seperti itu, dan kemudian juga terkait dengan standar mutunya. Airnya, penampilannya, ukuran seperti itu. Jadi kurang lebih ada batasan standar yang disebut aman. Nah untuk mencapai standar keamanan itu kemudian perlu upaya-upaya penerapan praktek-praktek yang baik. Mulai sejak budidaya sampai kemudian penanganannya, panennya, sampai nanti ke tangan konsumen. Contohnya apa? Kalau tadi saya bicara residu pestisida tidak melebihi ambang batas, tentu nanti penanganan di hulu pada saat budidaya, nyemprot segala macam dengan pestisida harus dengan prinsip yang namanya good agriculture practices. Dosisnya, cepat penggunaannya, sehingga nanti dia residu pestisidanya tidak melebihi standar ambang batas yang aman, kurang lebih seperti itu. Sampai nanti penanganan pasca panen, penyimpanan, sampai nanti ke tangan konsumen. Jadi setiap tahapan itu ada semua. Iya, karena yang namanya keamanan pangan itu penjaminannya itu di sepanjang rantai. Sejak dari produksi sampai nanti di mejanya kita itu harus. Jadi setiap orang yang terlibat harus jamin itu ada ya. Peran pemerintah menetapkan regulasi, menerapkan pembinaan, dan jangan lupa tidak hanya bebannya pemerintah yang terlibat, produsennya, dan kita pun sebagai konsumen menanganinya dengan baik supaya dia tetap aman. Mencuci, menyimpan, ada yang di kulkas, ada yang tidak. Penyimpanannya berapa hari, jangan kemudian penyimpanan yang nggak benar jadi busuk, tentu menjadi tidak aman lagi. Jadi bahaya untuk kesehatan tubuh. Bahaya dan juga risiko food waste juga. Nah, tapi bagi orang awam nih ya, kembali lagi ke Prof, melihat buah yang segar dan tidak segar itu mungkin hanya membandingkan perubahan bentuknya saja, warnanya, dan mungkin rasanya sudah tidak manis lagi, mulai pahit dan lain sebagainya ya Prof ya. Tapi dari keilmuan yang benar, bagaimana sebenarnya untuk membedakan antara buah yang segar dan yang sudah tidak segar lagi nih Prof? Kalau kita bicara secara praktis ya, pengamatan tadi buah ini segar atau tidak besar ya secara visual ya. Artinya dari warnanya, dari kulitnya, dari teksturnya, hal-hal seperti itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa diamati dengan mudah. Misalnya kalau yang segar, ini kita bisa bandingkan ya. Iya. Ini jelas ya. Kalau ini kelihatan lebih segar daripada ini. Ini kan sudah kelihatan ya, hitam dan teksturnya lembek. Kalau ini masih lebih kenyal, masih lebih keras teksturnya. Kemudian hal lain untuk membedakan segar tidak segar yang mudah adalah ini, pangkalnya ini. Kalau masih ada getah seperti ini, berarti ini masih segar.
Sementara ini ya sudah jelas lah tidak segar lagi. Ya, jadi dari tampilan kulitnya, dari warnanya, dari teksturnya, kalau kita pegang ini agak lembek ya. Ini masih relatif lebih keras. Kemudian ini pangkalnya ini masih ada getah. Ya, mencirikan ini masih segar. Kita belum bicara matang tidak matang ya. Lihat segar tidak segar. Iya, segar tidak segar. Kalau kayak alpukat, Prof. Alpukat ini sama. Jadi kita bisa lihat ini ujungnya ini ya. Ini masih ada warna hijau ya. Menunjukkan ya ini masih relatif segar lah. Apalagi kalau misalnya yang bagian tengahnya ini kelihatan masih hijau. Ini sih sudah agak coklat ya. Artinya ini sudah tidak terlalu segar gitu, tapi belum sampai rusak. Jadi definisi segar ini bisa dibilang ketika dikatakan sudah matang secara keilmuannya dan dipanen, gitu ya Prof? Bukan, pengertian segar dalam arti belum busuk. Bisa jadi segar itu tua, belum matang. Jadi sesuatu yang berbeda. Mentah dengan matang ya, atau segar dengan busuk, atau segar dengan layu, gitu perbedaannya. Kalau kita bicara segar, berarti buah itu masih baru dipetik misalnya dan belum layu. Bisa jadi dia belum matang. Nah berbeda ternyata. Yang kita ketahui dia segar belum tentu matang tadi kata Prof. Nah biasanya juga ya Prof, ada yang sudah dipanen katanya harus diperam dulu beberapa hari gitu kan. Ada yang udah terlalu matang di pohon ini harus diambil sekar dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa lebih spesifik lagi nih Prof, yang segar belum tentu matang dan sebaliknya. Seperti apa itu Prof? Ada buah-buahan tertentu yang memang dipanennya pada saat dia belum matang, disarankan seperti itu. Seperti mangga misalnya, mangga sekarang lagi banyak mangga ya. Jadi mangga yang dijual di pasaran bisa jadi itu belum matang. Baru dipanen dalam kondisi sudah tua, belum matang. Kemudian sudah bisa dijual. Bagi konsumen yang membeli buah yang belum matang, dia tidak bisa langsung mengkonsumsi. Dia harus biarkan dulu, artinya diperam, mungkin selama 2-3 hari baru matang. Kalau matang pohon, Prof, sebelum lanjut lagi nih. Yang dimaksud matang pohon tuh kita harus rinci lagi ya. Sebetulnya kalau kita bicara misalnya mangga, pisang, itu bisa jadi yang disebut matang pohon tuh buah yang sudah tua tapi belum matang. Karena kalau sudah matang itu bisa jadi buah itu jatuh atau dimakan oleh kelelawar misalnya ya, atau hewan lain gitu. Jadi istilah matang pohon tuh tidak berarti dia matang menurut kita sudah manis. Siap konsumsi. Siap konsumsi ya gitu maksudnya. Mungkin warnanya sudah kuning tapi sebetulnya masih keras gitu ya, belum manis maksimum gitu. Tapi tadi Prof menarik ya, sempat menyebutkan kelelawar. Kalau kita telat panen bisa dimakan oleh kelelawar. Itu ada mitos yang beredar. Ini entah mitos atau fakta ya. Beredar di masyarakat itu bahwa kalau buah yang sudah dimakan kelelawar itu biasanya lebih manis, Prof. Itu mitos atau fakta sebenarnya? Itu fakta lah ya. Kelelawar dia bisa mendeteksi mana buah yang sudah matang dan manis, dan itu yang dipilih sama dia. Karena dia memilih dari satu pohon itu, dia pasti pilih yang matang yang mana, yang manis yang mana dia pilih, dan itu yang dimakan sama kelelawar. Dia milih tidak makanya dipanen sebelum keburu dia di ini. Kalau buah-buah itu sampai matang di pohon yang menurut kita sampai manis gitu ya, jangan-jangan keduluan kelelawar. Sebenarnya untuk masalah pematangannya, tadi yang klimakterik harus ada yang dipanen dulu, terus diperam dan lain sebagainya. Proses yang sebaiknya dilakukan itu seperti apa nih, Prof? Secara tradisional masyarakat biasa memeram buah itu misalnya dalam beras gitu ya, atau dalam wadah yang tertutup. Intinya adalah kalau kita simpan dalam wadah yang agak tertutup, itu lebih cepat. Kenapa? Karena buah-buahan itu mengeluarkan hormon yang disebut etilin, yang mempercepat pematangan. Jadi kalau dalam wadah tertutup, hormon tadi itu tidak keluar. Jadi diserap oleh buah sendiri, kemudian buah itu menjadi matang. Tapi kalau kita tempatkan di tempat terbuka, ya sedikit lebih lama lah, karena berarti etilinnya kan bercampur dengan udara luar, ya mungkin tidak sampai diserap oleh buah itu. Tapi intinya adalah sebetulnya kita memeram buah pada suhu ruang, kemudian di tempat yang terbuka tidak masalah. Tapi untuk mempercepatnya lebih baik di tempat tertutup. Tapi ingat, tertutupnya bukan rapat sekali ya, harus ada udara. Ya, kalau tutup rapat nanti malah kurang baik. Kurang baik. Tapi menarik juga. Kira-kira kalau pakai karbit itu gimana? Oh iya,
Ini saya mau tanya juga tuh. Karbit ternyata terbukti memang dia bisa mengeluarkan etilen. Etilen itu tadi itu hormon yang bisa mempercepat pematangan buah. Jadi kalau secara tradisional sebagai masyarakat kita menggunakan karbit untuk mempercepat pematangan buah, misalnya pisang atau mangga atau yang lain, itu benar gitu, bisa dibuktikan secara ilmiah. Cuma kan kadang-kadang orang mempunyai persepsi negatif, ini dimatangkan pakai karbit. Itu karena apa? Yang sebetulnya buah itu belum siap dipanen, artinya masih muda, udah dipanen. Kemudian supaya cepat matang, dikarbit istilahnya. Sebetulnya kalau buah dipanennya sudah tua dan memang dia siap untuk matang, tidak perlu dikarbit gitu. Jadi bahan pengawetnya itu salah satunya karbit itu. Bukan, karbit itu bukan pengawet. Dia mempercepat pematangan. Iya, sampai yang masih muda pun bisa matang karena karbit gitu ya. Tapi berbahaya nggak sih Prof kalau untuk ke tubuh atau kesehatan kita? Sebetulnya tidak ya, karena karbit yang diharapkan tuh gasnya aja, tadi gas etilen. Cuma masalahnya seringkali kita melihat karbit itu kan ada sisa seperti abunya itu yang menempel di buah yang dikarbit dan itu tidak semestinya untuk dikonsumsi. Itu aja sih masalahnya. Tapi Prof, bagaimana dengan bahan pengawet sendiri untuk buah-buahan? Adakah yang dipakai dan mungkin beredar di kalangan masyarakat saat ini? Untuk buah-buahan segar ada yang disebut dengan bahan pelapis ya. Bahan pelapis itu bahan yang disemprotkan di buah-buahan segar untuk memperpanjang masa simpannya. Biasanya bahan pelapis itu dibuat dari bahan yang berasal dari minyak atau lilin, kemudian diberi pengemulsi, diberi juga anti jamur gitu. Umumnya untuk pengawetan seperti itu ya, menggunakan bahan pelapis. Jadi berbeda dengan bahan pengawet yang digunakan untuk kue-kue, untuk pangan olahan, beda ya. Nah ini menarik juga. Kira-kira dari pemerintah sendiri nih Bu Ega, bagaimana menanggapi penggunaan dari bahan pengawet dengan tujuan tersebut ya yang disampaikan oleh Prof tadi? Kira-kira ada nggak regulasi atau mungkin ketentuan tersebut tertentu terhadap dengan bahan pengawet pada buah-buahan ini? Ya, jadi tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Prof Sugiono bahwa bahan tambahan pangan itu boleh, ada yang boleh, ada yang tidak, tapi pada umumnya boleh. Ya, dibolehkan sebenarnya sudah diatur dalam regulasi, salah satunya tadi disebut pelapis. Mungkin pernah lihat buah yang dilapis dengan lilin. Pernah. Ada lilin, jenis lilinnya adalah yang memang food grade yang memang boleh untuk pelapis buah. Ada beberapa jenis lilin, termasuk juga seperti kurma gitu ya. Ada yang dilapis tapi biasanya pelapisnya banyaknya gula ya, parutan gula. Atau juga beberapa, mungkin Pak Sugiono pernah ingat kita diskusi beberapa waktu yang lalu, buah potong itu kan lama-lama coklat ya, brownie. Kemudian ditambahkan yang namanya antioksidan untuk mencegah oksidasi supaya tidak coklat. Nah itu ada beberapa senyawa kimia yang juga boleh digunakan. Nah intinya yang boleh digunakan itu hanya yang diizinkan dan batas maksimalnya nggak boleh lebih dari yang diizinkan. Dari prinsipnya secukupnya itu boleh digunakan, dan itu diatur dari regulasi, tidak hanya di Indonesia ya, bahkan di standar internasional pun di kodeks itu di bawah FAO WHO itu beberapa bahan tambahan pangan, salah satunya pengawet, sebenarnya nggak pengawet ya Pak ya, lebih kepada pelapis antioksidan gitu ya, itu boleh digunakan untuk beberapa produk buah. Bu, tapi itu kan dilapisin ya. Berarti kalau sebelum dikonsumsi harus dibersihkan ataukah bisa langsung? Nah itu mungkin ada Pak Prof mungkin ya. Iya, hal yang perlu dilakukan sebelum apa? Memang harus cucinya mungkin 2 kali, menggunakan senyawa tertentu atau seperti apa nih Prof? Iya, sebenarnya bahan pelapis itu 2 fungsinya ya. Yaitu pertama dia menghambat respirasi. Kemudian yang kedua ada bahan anti jamurnya. Seperti kita ketahui kalau buah-buahan tertentu kalau sudah mulai bonyok kan berjamur ya. Makanya bahan pelapis itu ada bahan yang sifatnya seperti minyak atau lilin untuk menutupi pori-pori buah. Satu lagi bahan yang bersifat anti jamur. Nah bahan-bahan ini seperti Bu Ega tadi katakan sudah diatur, ada regulasinya. Selama itu bahan diizinkan diregulasi, maka bahan ini aman sesuai dengan penggunaannya. Nah kemudian apakah masyarakat yang mengkonsumsi buah yang sudah dilapisi ini aman ya, artinya tidak ada risiko kesehatan.
dari bahannya sendiri sudah dikendalikan tadi aman ya. Kemudian dalam konsumsinya bisa jadi kulit itu kan tidak dikonsumsi ya. Kalau toh kulit itu dikonsumsi misalnya pada apel misalnya atau pada anggur, maka itu sudah dihitung dalam batas yang aman. Jumlah-jumlah tadi yang Bu Ega sampaikan sudah diatur di regulasi. Artinya seandainya itu dikonsumsi juga aman. Dikonsumsi langsung gitu ya. Tapi praktek yang baik kan bagaimanapun juga kalau kita membeli buah dari luar ya praktek yang baik itu dicuci. Gitu ya. Itu tetap disarankan karena kita tidak tahu selama dijual bagaimana kondisi kebersihan dari buah-buahan itu. Nah ini menariknya soal mencucinya nih Prof. Ibu Ega, karena memang ada juga yang mengatakan kalau mencuci buah sayur itu harus menggunakan sabun. Apakah memang betul sayur dan buah, khususnya buah-buahannya yang kita bahas hari ini, harus benar-benar dicuci menggunakan sabun atau dengan air saja cukup? Ya, pada prinsipnya dalam pencucian itu kita menggunakan air bersih yang mengalir. Jadi bukan di dalam wadah, tapi dengan air mengalir. Sepanjang airnya bersih, sebenarnya cukup sebenarnya. Apalagi kalau misalnya sayur yang dimasak, kalau buah kemudian dikupas kulitnya itu mungkin cukup. Tapi mungkin untuk yang dikonsumsi langsung, kalau ada kekhawatiran, lebih menyarankan untuk dicucinya dengan air garam sebenarnya. Air garam ya. Dengan air garam sendiri kan ada fungsi untuk membunuh mikroba seperti itu. Nah ini sekarang kita ingin bahas soal kasus nih Prof. Ega. Pasti Prof sudah mendengar juga ya terkait dengan anggur Shane Muscat. Anggur jenis ini pertama muncul dan viral, dicari pun juga waktu itu susah banget ya, harganya juga lumayan mahal sekali Prof. Tapi saat ini malah ramai dibahas karena ternyata itu mengandung residu pestisida yang berbahaya. Pertama dilaporkan itu oleh otoritas pangan Thailand yang katanya kandungan pestisidanya itu kayak melebihi ambang batas nih Bu Ega ya, yang efeknya itu kurang baik untuk kesehatan. Bagaimana tanggapan mengenai hal ini Prof? Dan apa yang perlu kita waspadai sebenarnya ya sehingga buah tersebut tuh masih bisa bilang atau masih bisa dianggap aman lah untuk dikonsumsi? Ya, terkait dengan pemberitaan seperti itu memang alangkah baiknya otoritas yang berwenang menguji ulang ya. Nanti mungkin Bu Eka bisa memberikan konfirmasi terkait itu. Pertama, apakah data yang disampaikan otoritas Thailand tadi benar ya? Artinya anggur yang dijual itu mengandung residu pestisida melebihi ambang batas. Jika itu benar adanya, maka ya kita perlu waspada. Anggur seperti itu mestinya dilarang untuk dijual sampai kita yakin bahwa anggur yang beredar itu sesuai dengan aturan terkait dengan batas maksimum residu pestisida. Selama itu bisa dijamin sesuai dengan batas maksimum yang diizinkan, maka ya tidak masalah dikonsumsi. Kita percaya bahwa ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah itu ambang batas yang aman untuk dikonsumsi. Sekali lagi kalau ternyata terbukti melebihi ambang batas, ya harusnya tidak dikonsumsi, tidak boleh dijual harusnya. Karena bagaimanapun juga itu menimbulkan risiko gangguan kesehatan pada masyarakat. Baik. Nah ini masih tentang dengan kasus anggur Shane Muscat ini Bu Ega ya. Dalam hal ini Badan Pangan Nasional sendiri menanggapi kasus tersebut seperti apa Bu? Dan apakah hasil penelitian yang dilakukan ditemukan hal yang sama? Ya, jadi memang seperti tadi disampaikan isu ini berawal dari Thailand. Sebenarnya pertama kali yang melakukan itu adalah salah satu LSM di Thailand melakukan sampling anggur di beberapa situs penjualan online, warung dan retail modern. Dari beberapa sampel itu diuji, ada yang positif residu pestisida, di mana waktu itu residu pestisidanya kebetulan yang memang tidak diatur di Thailand. Jadi perbedaan regulasi itu juga menjadi salah satu faktor ya. Kayak kita nih ngatur pestisidanya ini karena mungkin yang dipakainya di Indonesia ini. Nah sementara di Thailand itu tidak diatur. Kemudian otoritas Thailand pada waktu itu mengkonfirmasi ulang, melakukan sampling lebih banyak lagi, dan kemudian sudah menyampaikan rilis ke publik bahwa dari sekian yang diuji itu yang positif hanya sedikit dari ratusan sampel, dan itu juga di bawah ambang batas. Nah, dari isu itu merembet ke Malaysia, Singapura. Malaysia sama Singapura sama-sama juga ada rilis. Dan paralel dengan itu kita nih Indonesia karena ada isu ini, apalagi sekarang dengan teknologi informasi canggihnya,
meledak di sana dalam hitungan detik udah sampai ke Betul. sini gitu kan. Setuju. Kita waktu itu Badan Pangan Nasional bersama dengan provinsi, Dinas Urusan Pangan melakukan sampling hampir di seluruh provinsi. Yang pertama yang kita lakukan adalah uji cepat. Uji cepat menggunakan rapid test. Dari hasil uji cepat itu 90% negatif dan 10% positif, namun masih di bawah ambang. Dari yang positif ini kita lanjutkan dengan uji laboratorium. Oke. Nah, dari uji laboratorium kita menggunakan markernya itu sekitar 200 lebih bahan aktif pestisida, Prof. Jadi dari 200 sekian itu yang positif itu sekitar 19 apa 20 saya lupa. Oke. Artinya 200 sekian itu negatif, yang positif hanya sedikit, dan dari yang positif itu ketika kita cross check ke standar masih jauh di bawah ambang batas. Maka tanggal 4 kemarin kita melakukan preskon hasil pengawasan terkait dengan anggur ini dan menyatakan sejauh ini aman. Namun kita juga menghimbau masyarakat untuk mencuci, cek pemilihan buah seperti tadi disarankan oleh Prof. Tentunya hal-hal itu dapat mereduksi residu pestisida yang ada pada. Baik, kalau boleh dikasih tahu Bu ya, untuk standarnya sendiri itu kita bisa dibilang lebih tinggi untuk skala bahwa ini boleh atau tidak digunakan dibandingin negara lain atau seperti apa Bu? Nah, ini juga pada waktu kita preskon kemarin juga ada wartawan yang nanya standar kita itu lebih ketat apa lebih longgar dari yang lain. Batasnya lebih tinggi atau lebih rendah? Pertama, gitu jenis bahan aktifnya bisa sama, bisa beda tergantung pestisida yang digunakan pada saat di pertanian budidayanya. Kadang-kadang perbedaan standar itu harus dipahami juga oleh masyarakat. Positif di sini, negatif di sini bukan berarti lantas jadi bahaya karena perbedaan standar tadi. Nah, terkait dengan batas maksimal residu itu bisa beda, bukan terkait lebih ketat atau lebih longgar, tergantung pada tingkat konsumsi. Batas aman bahan aktif pestisida itu ada yang kita sebut dengan acceptable daily intake, batas aman yang dikonsumsi sehari. Kalau kita konsumsinya banyak, logikanya kan akan mendekati angka acceptable tadi, sehingga risikonya bahayanya akan tinggi. Nah, kita menetapkan batas maksimal itu kalau konsumsi orang Indonesia tinggi, maka batas maksimalnya harus lebih ketat, lebih rendah, supaya kalau kita makan masih jauh di bawah acceptable daily intake. Jadi batas maksimal residu itu nggak lebih ketat atau lebih longgar, dan potensi perbedaan antar negara itu pasti ada tergantung pada tingkat konsumsi. Misalnya pangan pokok ya, pasti beras konsumsinya pasti tinggi ya, maka batas maksimal residunya harus lebih rendah. Karena kita makan nasi setiap hari 3 kali sehari. Tapi jadi penasaran juga nih Prof ya, sebenarnya dampak untuk tubuh kita itu jika terlalu sering konsumsi buah beresidu pestisida itu apa, Prof? Ya, kalau sampai konsentrasinya tinggi ya residu pestisida, biasanya dampak jangka pendeknya itu mual misalnya, pusing, muntah gitu. Itu yang umum ya. Itu pun terjadi kalau konsentrasinya tinggi. Kalau konsentrasinya rendah mungkin tidak ada efek yang terlihat untuk jangka pendeknya. Tapi kita khawatir jangka panjangnya. Karena kalau residu pestisida itu mengalami akumulasi dalam tubuh kita, maka bisa mengganggu organ yang ada di dalam tubuh kita. Bahkan bisa menyebabkan misalnya kanker untuk bahan-bahan yang bersifat karsinogenik. Tapi ini kan jangka waktunya lama dan konsumsinya harus terus-menerus itu. Intinya adalah bahwa ada risiko gangguan kesehatan kalau kita mengkonsumsi residu pestisida dalam jumlah yang melebihi ambang batas. Nah, ini pengetahuan juga nih buat saya juga ya Prof ya. Kadang kan kalau makan beberapa jenis buah ya, seperti contohnya apel, pir, atau mungkin buah jambu kayak gini gitu kan. Ada beberapa lah ya, memang kata orang tuh ada yang tim dikupas, ada tim yang tidak dikupas. Sebenarnya untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari buah-buah tersebut, sebaiknya dikupaskah atau sebaliknya? Kalau memang kulitnya itu layak untuk dimakan ya, katakanlah tadi apel, pir, sebaiknya dikonsumsi itu kulitnya itu. Karena di kulit itu ternyata lebih banyak kandungan antioksidannya, polifenolnya lebih banyak, seratnya juga lebih banyak. Bahkan yang kita ketahui juga di jambu biji ya, itu di kulitnya vitamin C-nya lebih tinggi daripada yang bagian dalam. Banyak kejadian seperti itu atau kondisi seperti itu.
Sehingga selama kulit itu memang layak untuk dikonsumsi, seperti termasuk ini ya, kulit jambu air, ya sebaiknya dikonsumsi. Tapi ingat, karena kulit itu paling mudah terkontaminasi, maka untuk buah-buahan yang dimakan sama kulitnya ya sebaiknya dicuci minimal tadi dengan air yang bersih, air mengalir gitu, itu lebih baik, minimal seperti itu. Oke, nah Prof, di sini juga kan ini salah satu contohnya ya jambu air ini, tapi mungkin kayak pir dan lain sebagainya, apel, itu kan kadang melihat buah kulitnya itu tidak mulus banget. Sebenarnya kalau jenis atau kondisi kulit seperti itu harus dipotong, dibuang, ataukah sebenarnya masih aman juga untuk dikonsumsi? Kalau memang bawaan dari sananya ya. Iya, harusnya aman. Yang membuat tidak aman tuh kalau ada bahan lain kan, yang menempel di situ. Katakanlah tadi residu pestisida atau bahan kimia lain yang menempel. Selama itu bawaan dari buahnya, mestinya aman. Tapi sekali lagi praktek yang baik adalah tadi cuci dulu. Tetap cuci dulu. Iya. Baik. Iya. Kalau dengan produk atau buah-buahan seperti pisang nih Prof, kan kadang dia udah yang masih seger setengah, terus udah mulai menghitam setengahnya. Kadang orang suka galau. Ini masih boleh dimakan kalau nggak dimakan anti waste food tadi ya Bu ya. Tapi kalau dimakan kayaknya wah masih oke atau enggak, masih tetap ada manfaatnya atau enggak gitu ya. Kayak gini nih Prof, ini kalau saya jujur, saya nggak makan lagi sih Prof. Karena dipikirnya kan, aduh kulitnya udah kayak gini gitu kan. Kayaknya serem gitu kan Prof. Masih ada manfaatnya nggak sih sebenarnya Prof? Atau baiknya seperti apa? Kalau ini sudah milik kita ya. Milik kita? Sudah milik kita, maka sebaiknya kita konsumsi. Karena kalau itu kita kupas, saya yakin tuh dalamnya masih bagus. Iya. Iya, hanya kulitnya aja yang begitu. Kecuali kalau kita mau membeli ya, coba buka. Oh iya, masih oke ya Prof. Memang agak banyak sedikit. Iya, tapi masih oke. Kalau menurut saya harusnya dikonsumsi, jangan dibuang. Kecuali kalau kita dalam status sebagai pembeli ya, kita memilih milih yang bagus gitu loh. Ya, tapi ini lah ya Prof ya. Iya. Masih bagus. Nah, seperti ini kalau dimakan mungkin tidak semanis itu gitu. Oh, baik. Ini kan masih ada hijaunya kan. Betul. Mungkin matangnya ini katakanlah 70%, 80%. Tapi sebagai pembeli mungkin lebih prefer ini ya? Iya. Karena biar bisa disimpan beberapa hari. Iya, kalau ini kan harus habis hari ini. Kalau enggak besok tambah bonyol lagi. Betul, apalagi kalau dari sisi keamanan masih aman, paling mutunya yang turun. Iya gitu. Kalau kita bicara keamanan, setuju apa kata Bu Ega. Jadi nggak ada masalah dengan keamanan. Oke, tapi katanya kandungan gulanya lebih tinggi lagi kalau udah makin menguning bahkan sampai menghitam kayak gini. Iya, gulanya lebih tinggi, dan kalau kita biarkan lagi sampai agak berair, itu bukan hanya gula, nanti ada bau alkohol. Iya. Nah, kalau sudah gitu mungkin udah nggak enak ya. Iya. Ada juga yang Prof yang ada yang mengatakan bahwa misalkan kita kalau mau bikin jus atau memotong buah itu kayak harus habis saat itu juga. Jadi kalau buah potong sendiri itu kan banyak sekali ya Prof, Ibu Ega, dijual di mana-mana. Apakah cara itu bisa dikatakan aman untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari buah? Kalau kita menghadapi buah potong yang dijual ya, kita tidak tahu bagaimana pedagangnya atau produsen menyiapkan buah itu. Pertama dari buah yang digunakan, apakah buah kualitas terbaik yang dikupas, atau bahkan buah yang sudah mengalami penurunan mutu sehingga kalau dikupas tidak kelihatan. Ya, pertama dari kualitas buahnya. Kedua, yang lebih penting adalah bagaimana dia mengupas, menyiapkan buah potong itu. Apakah menggunakan air bersih tadi, ya. Apalagi kalau kita melihat yang di gerobak-gerobak gitu ya, yang menggunakan es batu. Kita tahu es batu itu bukan es untuk dimakan loh. Itu umumnya dibuatnya dari mentah ya. Artinya peluang kontaminasi mikroba itu besar. Ya, jadi memang dalam menghadapi buah potong yang dijual, kita memang harus memilih gitu. Kita yakin nggak ini pedagangnya menyiapkan dari buah yang baik dengan cara yang bersih atau menjaga sanitasi dan seterusnya. Itu kita harus perhatikan karena kalau buah itu sudah dikupas, sudah dipotong, itu kan tidak ada pelindung lagi. Artinya kontaminasi itu langsung di situ, dan umumnya kan kita tidak mungkin mencuci buah yang sudah dipotong. Iya, betul. Ya kan? Kalau buah segar masih mungkin kita cuci. Artinya apa? Kalau buah potong itu sudah terkontaminasi, sudah kena kotoran katakan gitu,
kita susah untuk menghindari itu. Betul, Ya kan? betul. Oleh karena itu saran saya sih kalau kita mau membeli buah potong ya lihat-lihat lah, pilih-pilih lah mana yang kita yakin itu dibuat dari buah yang baik dengan cara proses produksi yang baik gitu. Kemudian dari pemajangan pun kita tahu ya itu dipajang tempat yang bersih atau tidak, terbuka atau tertutup ya. Kadang-kadang kan dijual di pinggir jalan, kita nggak tahu bagaimana kondisinya. Prof dan juga Ibu Ega, boleh kita lihat dulu pertanyaan yang masuk lewat Instagram dari Moy Shop, Moy_Shop ya. Suntik warna, pemanis, pengawet dan lain-lain yang nggak food grade atau nggak sesuai standar pangan. Wah, ini kayaknya ke Prof dulu ya. Menurut Prof aman nggak sih sebenarnya kita pakai suntik warna, pemanis dan lain sebagainya? Iya, harusnya sih itu ilegal ya. Tindakan itu harusnya kita bisa pandang ilegal. Kemudian aman atau tidak ya harusnya kita katakan tidak aman. Oke. Karena apa? Harusnya buah-buahan kan tidak boleh disuntik dengan pewarna. Disuntik dengan pemanis itu ada efek pemalsuan, pengelabuan konsumen. Jadi kalau kita tahu seperti itu ya harusnya kita hindari untuk membeli, bahkan kalau perlu dilaporkan seperti itu karena itu ilegal ya kan, itu merugikan masyarakat ya. Tapi cara membedakan dari kasat mata seperti apa nih, Prof? Mungkin kalau rasanya antara yang disuntik dengan yang rasa buah asli seperti apa? Apakah ada karakter rasanya dan untuk warnanya sendiri apabila disuntikkan dengan yang memang mungkin bibitnya bagus gitu kan, Prof? Ya. Bagaimana membedakannya dari mata, kasat mata saja? Harusnya sih ketahuan ya, itu dari warna asli atau dari pewarna. Demikian juga pemanis. Pemanis itu kan rasanya berbeda dengan manisnya buah asli ya. Tapi kalau sudah kita tahu rasanya kan berarti kita sudah mencicipi deh masalahnya itu. Ya kita harus hati-hati lah kalau mendengar ada kasus seperti itu menurut saya sih. Begitu kita tahu atau kita curiga atau tidak yakin ya harusnya kita sebagai pembeli jangan membeli. Kalau kita punya kemampuan untuk melaporkan ke pihak yang berwenang ya sebaiknya dilaporkan. Karena itu sekali lagi tindakan ilegal ya. Merugikan masyarakat. Kembali ke Bu Ega, mungkin ada yang mau ditambahkan? Mendengar juga ada kasus-kasus seperti itu, tapi mungkin kita perlu dalami lebih lanjut ya Prof ya. Apa ya disuntik pewarna terus berubah jadi merah. Karena sebenarnya proses pewarnaan di buah itu mulai dari sejak pematangan itu kan ada proses panjang ya. Begitu disuntik apa ya akan tersebar merata. Nah, dan masyarakat juga perlu cek-recek ya. Tidak semua informasi itu juga benar gitu. Betul. Karena dari sisi ilmiah rasanya nggak mungkin ya Prof. Disuntik warna seperti semangka misalnya, warnanya akan terdistribusi merata, beda dengan yang biasa gitu. Rasanya nggak logik, sama kayak kasus beras plastik. Apa ya mungkin ada beras plastik dimasak jadi bisa plastik dimasak bisa jadi nasi gitu kan. Nah mungkin kita juga harus selektif ya melihat hal itu. Tapi kalau memang ada bisa dilaporkan. Tentu kita akan melakukan investigasi lebih lanjut. Tapi kemudian untuk penggunaan pengawet dan seterusnya itu mungkin saja ada praktek-praktek tersebut. Makanya tadi seperti Prof sampaikan selektif belinya di mana dari sumber yang terpercaya, kondisinya seperti apa. Kalau kita ragu ya udah, karena biasanya produsen itu karena ada demand dari konsumen. Maunya yang manis, maunya yang merah gitu kan. Kalau misalnya konsumennya udah cerdas, pokoknya saya maunya yang sehat. Nggak merah banget juga nggak apa-apa. Nggak terlalu manis juga nggak apa-apa. Nanti kan nggak ada demand lagi, nanti produsennya tentu lama-lama kan hilang. Jadi selain tentunya pengawasan oleh pemerintah, tapi masyarakat juga perlu cerdas. Karena nggak mungkin jamin keamanan pangan itu dilakukan sendiri oleh pemerintah. Masyarakat sebagai konsumen, sebagai ini terakhir ya, dia harus selektif untuk membeli produk. Pastikan belinya dari sumber yang terpercaya, mungkin yang ditanam di rumah atau tetangga lagi panen misalnya, seperti itu yang kita yakini bahwa setelah panen ini produk nggak diapa-apakan lagi gitu, nggak treatment apa. Kita kembali melihat lagi ya Prof, Bu Ega, pertanyaan dari Instagram datangnya dari Nana_Shihab. Bagaimana dengan buah hasil perkawinan silang atau varietas baru? Lebih baikkah kualitasnya? Bagaimana Prof?
Ya bergantung pada hasilnya ya. Oke. Tapi maksud dari persilangan kan mestinya ini menghasilkan buah yang unggul, mestinya. Tapi kalau ternyata tidak unggul, ya kita menilai dari hasilnya. Yang diharapkan dari perkawinan silang itu kan misalnya gini ya, buah A manis misalnya, tapi kecil. Buah B tidak manis tapi besar. Nah ini silang supaya nanti hasilnya buah besar dan manis. Nah kalau seperti itu harus kita hargai sebagai suatu temuan atau hasil yang positif ya. Ya jadi kualitasnya baik atau tidak ya bergantung pada hasilnya. Kembali ke Bega lagi. Jenis buah yang dijual di swalayan itu kan banyak banget ya Bu ya, cukup banyak lah. Ada yang buah impor juga, ada yang buah lokal. Nah, bagaimana tugas Badan Pangan Nasional ini mengatur regulasi atau peraturan terhadap peredarannya nih Bu? Ya, jadi untuk pangan segar, termasuk di sini buah segar. Pertama kita bedakan dulu ada yang dikemas ya. Kemudian ada juga yang curah. Gitu kan. Nah untuk yang dikemas kemudian diberi label, ada mekanisme pendaftaran namanya registrasi. Registrasi kalau untuk yang impor di Badan Pangan Nasional, kalau untuk yang lokal itu dilakukan di Dinas Urusan Pangan Provinsi atau Kabupaten Kota. Sebelum diberikan nomor registrasi, terlebih dahulu ada uji laboratorium terkait tadi residu pestisida, cemaran, dan menampilkan informasi yang penting pada label pada saat kita diskusi tentang label beberapa hari yang lalu itu harus dicantumkan. Jadi ada upaya penjaminan keamanan sebelum beredar melalui registrasi. Nah, kemudian setelah beredar, kan tidak semuanya tadi saya bilang diregistrasi ya, ada yang curah. Nah, Badan Pangan Nasional bersama Dinas Urusan Pangan seluruh Indonesia melakukan sampling random ya, beberapa produk pangan segar termasuk di situ buah, sampling, kemudian juga dilakukan pengujian, bisa diawali dengan uji cepat terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya ada indikasi positif dilanjutkan dengan uji laboratorium. Selain itu tentu perlu edukasi ke masyarakat untuk tadi yang kita diskusikan dari awal, memilih, mencuci dan seterusnya. Nah, kalau memang ada ketemuan penggunaan batas maksimal residu yang tinggi atau penggunaan bahan berbahaya yang dilarang, ada upaya yang dilakukan. Ada kalanya penggunaan bahan berbahaya itu dilakukan oleh penjual karena ketidaktahuan misalnya. Maka mungkin pembinaan dilakukan. Tapi kalau ada indikasi disengaja, nah ini bisa dibawa ke ranah pidana dan seterusnya. Bahwa ada sanksi, bisa produk ditarik dari peredaran dan seterusnya. Sekali lagi nanti kita lihat, karena pangan segar ini pelakunya mungkin agak beda dengan pangan olahan. Pak Sugiono dulu waktu masih di Badan POM handle pangan olahan, pelaku usahanya relatif lebih. Kalau pangan segar dari yang besar sampai yang kecil, maka kemudian akan lebih banyak pembinaan yang kita lakukan kepada pelaku usaha pangan. Selain itu ada program juga dari Badan Pangan Nasional yang disebut dengan program pangan segar aman di pasar tradisional. Jadi sekarang sudah ada beberapa pasar yang mempunyai internal control system. Jadi mereka kita lengkapi dengan alat rapid test. Harapannya pengurus pasarnya, PD pasarnya itu nanti beberapa pedagangnya itu sampling beberapa produk dibawa ke situ. Itu kita benchmark di salah satu pasar induknya di Beijing waktu itu. Kita ke sana dan mereka memang sudah sangat bagus, labnya besar itu di pasar. Di pasar. Udah ada labnya bahkan ya. Nah ini kita baru skala kecil melalui internal control system yang ada di pasar tradisional. Udah mulai beberapa pemerintah daerah membuat pasar-pasar percontohan. Jadi segala upaya dilakukan, tapi sekali lagi penjaminan keamanan pangan tanggung jawab bersama. Pemerintah, pelaku usaha, pedagang, retail sampai kepada konsumen. Ini sebelum menutup sesi diskusi kita kali ini ya Prof dan juga Ibu Ega, memilih buah yang baik dan benar itu seperti apa nih Prof? Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal juga tentunya. Ya, yang pertama memang harus mengenali ya, harus dilihat ciri-ciri buah segar, antara lain bersih, ya, masih kelihatan segar, belum layu, belum busuk. Kemudian kalau ingin mendapatkan
rasa yang maksimum, artinya memilih buah yang matang, ya amati warnanya, teksturnya. Secara visual kita bisa melakukan itu. Kemudian tentu kita membeli buah dari sumber yang kita percaya, kita yakini dia memang menjual buah dalam kondisi yang baik ya. Kemudian kalau buah itu sudah kita beli, maka ada buah-buahan tertentu yang perlu dicuci dulu ya, itu praktek yang baik. Kemudian kalau buah itu harus disimpan, perhatikan apakah ini buah cocok disimpan di suhu dingin atau cukup di suhu ruangan. Jadi hal seperti itu kita harapkan bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan buah yang segar dan juga aman dikonsumsi. Baik, mungkin ada tambahan dari Bu Ega sebelum kita mengakhiri? Ya, mungkin sedikit saja. Tadi tips and triknya dari Pak Prof. Sugiono sudah bagaimana memilih buah. Kita juga menghimbau masyarakat untuk mengkonsumsi buah-buah lokal kita yang juga nggak kalah menarik dan banyak pilihan tadi sudah disebutkan. Dan jangan lupa mengkonsumsinya dengan prinsip beragam, bergizi seimbang. Jangan juga dikonsumsi secara berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan nanti efeknya tidak baik. Jadi ayo kita mengkonsumsi pangan dengan prinsip B2SA dan kita menjadi konsumen yang lebih cerdas untuk memilih produk. Wah, luar biasa sekali. Sampai nggak kerasa nih obrolan kita udah harus selesai nih ya Prof dan juga Ibu Ega. Sobat Pangan jangan sampai terlewat ya untuk terus menyimak dan menonton channel YouTube-nya Badan Pangan Nasional nih. Jangan lupa follow sosial media Badan Pangan Nasional dan klik subscribe untuk channel YouTube untuk dapetin berbagai informasi seputar keamanan, keragaman, dan kesehatan pangan. Nah, dari sini kita sama-sama belajar ya dan berupaya untuk memastikan keluarga dan masyarakat sekitar kita memiliki fondasi pangan yang kuat sehingga dapat menciptakan generasi sehat, aktif, dan produktif. Konsumsi pangan lokal, perkuat ketahanan pangan, pangan kuat, Indonesia berdaulat. Terima kasih untuk narasumber kita kali ini, Prof. Sugiono dan juga Ibu Ega, atas materi dan pencerahan yang luar biasa nih hari ini. Semoga sehat selalu ya, Prof. Ibu Ega. Dan tentunya dengan saya Iwan Clara pamit undur diri dan sampai jumpa di episode mendatang. Bye.